jabah Allah Al-Fatihah ini, dan kemudian di operasi besok moga-moga dipermudah, diperlancar hingga dia diberikan ketenangan, sabar. Al-Fatihah. Dan moga-moga segala amal ibadah kita senantiasa mendapatkan limpahan dari doanya. Al-Fatihah. Dan selalu kita dikaruniai taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalati wassalam ala ma wa ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji dan syukur Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat taufik hidayahnya pada kita semua, hingga pada malam ini dapat kita berkumpul bermuja di majelis zikir perguruan Tawarikh Nasabandi dalam keadaan sehat walafiat serta memenuhi hajat daripada Sahibul Bait, dan moga-moga hajat daripada seluruh penghadiran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad, atas bimbingannya, syafaatnya, moga kita selalu dirahmati dan dinaungi oleh syafaatnya. Kepada bapak-bapak pembina, bapak penasehat, bapak yayasan, bapak pengurus perguruan, dan kepada singkatnya pada hadirin hadirat jamaah perguruan Nasabandi rahimakumullah. Kita dan intinya kita selalu menghimbau pada jemaah untuk selalu berzikir kepada Allah, karena zikir ini salah satu cara kita untuk berterima kasih, bersyukur pada nikmat Allah, karena Allah yang begitu banyak, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Nikmat sehat ini begitu luasnya, begitu banyak, ya, begitu menyangkut dalam sebuah persoalan. Sehatnya betul, sehat itu nikmat sehat ini sehingga semua jadi nikmat. Nah, kita memandang atau kita merasakan atau dalam kehari-harian itu akan menjadi indah, ya. Tanpa sehat dan mungkin kita bisa beraktivitas, tidak bisa apa-apa. Baru kita merasa yakin sehat itu bermakna ketika kita mengalami sakit. Itu begitu penting sehat. Tapi ketika kita sehat, kita banyak larikan sehat. Kita banyak yang hura-hura, banyak main-main, banyak kita lupakan. Tidak pandai bagaimana mensyukuri sehat itu. Maka Allah mengingatkan dalam hadis qudsinya, ya, melalui zikir. Orang-orang yang berzikir, ada orang-orang yang selalu bersyukur kepada karunia Allah, nikmat Allah. Orang yang lupa berzikir, mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Iza syakartani syakar, iza nasyaitani kafatani. Orang berzikir adalah orang yang selalu mengingat Allah, selalu mensyukuri Allah, syukuri karena karunia dan nikmat Allah. Orang yang lupa adalah orang yang ingkar kepadanya. Dan kemudian adalah nikmat iman. Ini menyangkut rohani kita, batin kita. Walaupun kita menyatakan diri kita iman, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa ketenangan, tidak ada hidayah di dalamnya. Hanya iman sebatas pengakuan atau hanya pernyataan semata. Ya, sehingga banyak orang yang mengatakan aku telah beriman, tapi Allah bantah. Ya, Allah katakan iman mereka belum sampai ke dalam hati mereka, hanya pernyataan semata. Nah, iman untuk membuktikan bahwa kita iman seperti apa, tentu kita harus ada yang kita imani, harus nyata, harus jelas yang kita imani, tidak sebatas pengakuan semata. Kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang hal yang gaib. Percaya tentang yang gaib tentu percaya tentang rohani, kolbu. Itu perkara yang kita imani, sesuatu yang tidak zahir, ya, tetapi pada sesuatu yang. Namun demikian kita harus bisa nyata, walaupun itu yang tentu
dengan cara apa. Nah, itulah kita harus memahami rohani kita, memahami hati kita. Karena zahir ini tidak mungkin bisa ketemu, tidak bisa merasakan ya rasa iman itu, namun yang merasakan adalah hati. Namun yang dirasakan oleh zahir ini bias daripada apa yang ada dalam hati, cahaya hati, cahaya iman itu, sehingga zahir itu ikut sebenarnya. Namun pada hakikatnya bahwa hatilah yang mampu melakukannya, mampu bermusyahadah, mampu jadinya memandangnya, menyaksikan. Karena menyangkut rukun iman itu ada 6, yaitu adalah pertama ada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Inilah perkara iman ini sangat pelik, yang sangat kontroversi. Nah, ini menyangkut tauhid, ya, menyangkut ubudiyah, bukan rupiahnya, ya. Ubudiyah ini adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ilah kecuali Allah. Untuk meyakinkan bahwa kita sampai untuk ya berada pada kalimat Allah, pada pernyataan Allah inilah yang harus kita pahami, kita harus perdalam, kita harus perhatikan. Nah, disitulah kita tidak terlepas daripada petunjuk, ya, seperti yang kita ditunjukkan tadi. Karena begitu dalamnya, begitu tersianya, ya kesulitan orang itu menemuinya. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan seorang mursyid, seorang pembimbing. Mayyahdillah bahwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Mayyahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang wali mursyid yang menunjukkan. Jadi itu sebabnya penting kita harus ketemu dulu, ya, yang menunjukkan hidayah, sehingga kita dapat hidayah dari Allah. Itu sebabnya kita harus tanyakan, ya, ke ahlinya yang membimbing, ya, seorang guru mursyid, sehingga kita tahu jadinya apa yang harus kita imani, apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan hari-hari. Jadi tidak tidak ngambang, tidak hanya menganalisa dari pikiran-pikiran atau dari penafsiran yang begitu luas, begitu banyak, sehingga tidak pernah ketemu yang makna-makna yang sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah dibimbing, sudah dijelaskan, sudah kita sehingga sangat mudah sekali rasanya, ya, sangat jelas sekali, ya, di mana letaknya, penempatannya, kedudukannya semua. Jadi tidak lagi kita memperhatikan yang lain, tidak lagi ada hal-hal yang memayakan kita, membingungkan kita, menyesatkan kita. Sebegitu luar biasa. Dan inilah yang patut kita syukuri, oleh sebab itu kita dalam membangun halka-halka ini jalan kita memperkuat keimanan, menjaga keimanan kita sampai iman kita ini sampai akhir hayat kita, sehingga nur itu tetap ada, tidak hilang di dalam hati kita. Karena nur hidayah itu adalah sebagai petunjuk buat kita. Allah memberikan nurnya kepada siapa yang Allah hendaki. Dan barang siapa yang tidak memiliki nur, maka merupakan satu kegelapan, satu kesempitan dan kebahayaan yang susah. Nah, itu sebabnya kita harus pertahankan, ya, terus kita perhatikan di situ. Dan itu yang Allah persiapkan di dalam kalbu kita masing-masing, yaitu yang Allah rahasiakan dan menjadi satu hal yang sangat-sangat tersendiri di situ, ya. Nah, itu yang menjadi suatu fokus, ya, sandaran kita, tidak lagi memperhatikan yang lain. Nah, itulah yang sering menjadi diskusi. Memang ketika kita sudah ada fokus, kita tidak boleh yang lain ada. Tapi kalau masih ada yang lain, berarti di saat itu, ya, Allah tidak ada. Jika kamu ada, maka aku tidak ada. Nah, itu semuanya. Nah, jadi makanya la maujud, la matlub, la maksud ilallah, kejalan dia. Itu sebenarnya itu kita dihantarkan supaya tidak memperhatikan yang lainnya. Sebenarnya demikian mungkin penjelasan yang singkat ini. Moga-moga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.